Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk materi selanjutnya tentang pertemuan pada data mining. Di sini yang akan kita bahas adalah algoritma Rockset. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bahwasanya data mining itu terdapat 5 teknik di dalamnya, yaitu ada teknik asosiasi, estimasi, prediksi, klasifikasi, dan juga klasterisasi. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang algoritma a priori, yang merupakan bagian daripada teknik asosiasi pada data mining. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah algoritma Rockset yang merupakan bagian daripada teknik prediksi pada data mining. Nah, jadi di sini bisa dibaca bahwasanya Rockset itu dikembangkan pada tahun 1980-an dan digunakan untuk klasifikasi. Nah, jadi Rockset ini selain untuk klasifikasi, dia juga bisa kita gunakan. Selain kita gunakan sebagai prediksi, di sini juga bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, jadi data mining ini sebenarnya tergantung kita nanti dia mau bawa ke arah mana. Jika nanti sifatnya adalah sebuah prediksi, maka Rockset ini merupakan metode untuk prediksi. Jika nanti untuk klasifikasi, Rockset ini untuk klasifikasi. Nah, jadi balik lagi ya, data mining itu luas, tergantung dengan hasil akhir nanti yang akan kita inginkan seperti apa. Yang dimana untuk prosesnya semua itu dalam bentuk table. Mulai dari awal sampai dengan akhir itu dalam bentuk table. Oke, bisa di sini selanjutnya tujuan dari analisis Rockset adalah mendapatkan perkiraan rule. Nah, jadi hasil akhir daripada Rockset ini adalah sebuah rule. Jadi mana rule itu juga didefinisikan nanti dengan table. Sudah, hasilnya dapat digunakan dalam proses KDD ataupun data mining. Ini merupakan teknik yang efisien untuk KDD proses dan data mining. Secara umum, Rockset digunakan banyak aplikasi seperti medicine, farmakologi, bisnis, media engineering, desain, image processing, dan discussion analysis. Sudah, kemudiannya di sini Rockset memiliki dua atribut, yaitu adalah kondisi, dan kedua adalah keputusan. Nanti kita lihat yang mana sih dikatakan sebagai kondisi, yang mana dikatakan sebagai keputusannya. Di Rockset di sini juga ada dikenal namanya information system dan juga discussion system. Sudah. Jadi information system itu informasi yang kita terima atau informasi yang kita dapat. Jadi di data mining itu ada namanya information system dan juga ada namanya discussion system. Nah, maksudnya gimana sih information system dan juga discussion system? Jadi informasi sistem ini adalah suatu kondisi yang harus terpenuhi ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Contohnya, nah kita ngambil di kampus ya, contoh sebuah penilaian di kampus. Misalnya nih, ada sebuah ketentuan bahwasanya jika nilainya 80 sampai dengan 100, maka nilainya itu A. Kemudian 75 sampai 79 itu nilainya B+. Kemudian 70 sampai 74 sama dengan B. Nah, ada seandainya sebuah diberikan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya yang 80 sampai dengan 100 ini adalah sebuah informasi sistem. Kenapa di sini dikatakan sebagai informasi sistem? Karena nilai yang didapatkan, nilai angka yang didapatkan itu akan menentukan nilai huruf yang akan diperoleh oleh seorang mahasiswa. Nah, jadi di sini sekali lagi pada Rockset itu nanti kita mengenal namanya information system dan juga kita kenal namanya discussion system. Jadi information system itu adalah suatu syarat yang harus terpenuhi di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di sini ini keputusannya A, B+, dan B ini adalah keputusannya, sedangkan information system itu adalah angkanya. Jadi jika seorang mahasiswa itu nilainya mendapatkan nilai angka 80 sampai dengan 100, maka nilai hurufnya adalah A. Kemudian jika seorang mahasiswa mendapatkan nilai angka 75 sampai dengan 79, maka description sistemnya atau keputusannya adalah B+. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini mungkin sedikit contoh tentang information system dan juga description system. Nah, di sini ya. Pada Rockset nantinya kita akan ada 6 tahapan yang harus kita lalui. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu adalah description system. Sudah. Yang pertama itu adalah description system, yang kedua adalah equivalent class. Yang ketiga adalah discernibility matrix. Yang keempat adalah discernibility matrix modul D. Yang kelima adalah reduction. Yang keenam adalah general rules. Nah, nanti ini kalian bisa silahkan dibaca ya modulnya. Modulnya silahkan dibaca tentang ini.
untuk lebih mudahnya nanti bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan pada Rockset ini akan lebih mudah di dalam proses pengerjaannya. Nah, jadi sekali lagi ada 6 tahapan yang harus kita lalui, 6 tahapan proses yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan menggunakan Rockset tersebut. Contohnya gimana? Oke, seandainya ada seperti ini. Di sini kita akan belajar tentang contoh penerapan Rockset tadi. Sudah ada data seperti ini. Ini saya bilang tadi. Kita diberikan nilai seperti ini. Yang dia mengatakan bahwasanya range 80 sampai dengan 100 yang ini, yang range ini merupakan IS atau Information System. Nah, jadi yang range nilai ini merupakan dia IS-nya atau Information System-nya, yang ini adalah DS-nya atau Description System-nya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi baru nih. Informasi baru apa? Yang dikatakan jika jika nilai hurufnya A, B+, B, dan C+. Jika nilai hurufnya itu adalah A, B+, B, dan juga C+, maka keputusannya adalah lulus. Sudah, jadi information systemnya itu adalah ini. Kenapa ini sebagai information system? Ya karena balik lagi, untuk menentukan seorang mahasiswa itu lulus atau tidak, itu dilihat daripada nilai huruf mahasiswa tersebut. Kemudian, informasi lainnya, jika nilai hurufnya C, D, dan juga E, jika nilai hurufnya C, D, dan juga E, maka keputusannya adalah gagal. Nah, jadi di sini ada sebuah informasi sistem baru, yang information system dan juga description system baru yang diberikan kepada kita. Kemudian ada ini seperti ini. Sampel data yang akan kita proses. Jadi ini ada nilai kehadiran, tugas, UTS, UAS. Kemudian nilai angkanya 71, nilai hurufnya B. Hasilnya adalah lulus. Jadi hasilnya adalah lulus ini. Nah, ini balik lagi. Semua ini yang nilai huruf dan nilai hasil ini didapatkan dari information system yang sudah kita terima. Information system yang sudah kita terima. Nah, di sini ada ketentuannya. Coba perhatikan di sini. Untuk nilai kehadiran, tugas, kuis, dan UTS. Oke, sekali lagi untuk nilai di sini ada 4 kategori nilai: kehadiran, tugas, UTS, UAS. Sudah, kehadiran, tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, di sini ada information system baru yang diperoleh. Yang pertama itu adalah jika nilai kehadirannya lebih besar sama dengan 75%. Jika nilai kehadirannya itu adalah 75 ke atas, berarti 75 sampai dengan 100. Jika nilai kehadiran 75 sampai dengan 100, maka dia akan memenuhi syarat. Jadi informasi sistem barunya, jika nilai kehadiran 75 sampai dengan 100, maka keputusannya adalah memenuhi syarat. Yang kedua adalah jika 0 sampai dengan 74, maka dia tidak mencukupi. Sudah ya. Jadi sini ada information system baru. Yang pertama itu adalah jika nilai kehadiran 75 sampai dengan 100, maka nilainya adalah memenuhi syarat. Kemudian jika 0 sampai dengan 74, maka tidak mencukupi. Kemudian di sini untuk tugas, UTS, dan UAS itu sama kriterianya. Kriterianya apa? Jika nilainya 65 sampai dengan 100, maka di atas rata-rata. Jika 65 sampai dengan 100, maka dia di atas rata-rata. Kemudian jika 0 sampai dengan 4, maka di bawah standar. Jadi ini ada untuk nilai tugas, UTS, dan UAS itu ada information system barunya. Jadi di sini jangan lupa ya information systemnya. Kenapa? Information system tadi lah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang di atas tadi. Nah, setelah itu gimana? Selanjutnya, setelah kita dapat semua, barulah kita bisa memprosesnya. Setelah kita dapat semua, kita baru bisa memprosesnya. Nah, di sini yang pertama adalah description system. Pertanyaannya adalah,
kok bisa tiba-tiba di sini memenuhi syarat, kemudian di atas rata-rata, kemudian di bawah standar, kemudian di atas rata-rata hasilnya lulus. Oke, kita lihat pada yang di atasnya. Sudah, kita lihat yang di atasnya. Kita lihat tabel yang ini terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini. Nilai kehadirannya adalah 100. Untuk objek 1 atau I1, nilai kehadirannya di sini adalah 100. Tadi kan sudah dikatakan bahwasannya jika information system untuk nilai kehadiran dia 75 sampai dengan 100, maka dia memenuhi Jika dia nilai kehadiran 75 sampai dengan 100, maka memenuhi syarat. Oke, kemudian yang kedua, jika tugasnya 65. Nah, tadi kan kita juga sudah mendapatkan sebuah information system baru untuk tugas UTS dan UAS. Kita sudah mendapatkan information system baru untuk tugas UTS dan UAS. Information systemnya adalah jika nilai 65 sampai dengan 100 berarti memenuhi di atas rata-rata. Kemudian jika 0 sampai dengan 64, 0 sampai dengan 64 maka di bawah standar. Nah, di sini untuk nilai tugas itu adalah 65. Tadi kan sudah dikatakan bahwasanya jika nilai tugas UTS dan UAS itu 65 sampai dengan 100 maka di atas rata-rata. Maka di sini kita buat adalah DR. UTS-nya apa? Berarti UTS-nya di sini adalah DS. Kenapa DS? Ya balik lagi. Tadi kan ada informasi sistem barunya. Jika 65 sampai dengan 100 maka dia di atas rata-rata. Jika 0 sampai dengan 64 maka di bawah standar. Nah, 60 ini kan masuk dia kategori yang kedua. Kategori yang kedua yang mana yang 0 sampai dengan 64. Nah, di sini nilai UAS-nya itu adalah di atas rata-rata. Nah, kemudian di sini juga berarti dia yang nilai kehadiran berarti memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia lebih di antara range 75 sampai dengan 100. Nah, di sini adalah di atas rata-rata, kemudian di sini di atas rata-rata, kemudian di sini ada di atas rata-rata. Kenapa? Ya karena sudah tadi untuk information system barunya adalah jika 65 sampai dengan 100 maka dia di atas rata-rata. Kemudian ini nilai kehadiran 57. Nilai kehadiran 57 maka di sini adalah tidak mencukupi. Kenapa? Karena dia masuk pada kategori yang kedua pada information system untuk kehadiran, yang dimana jika nilai kehadirannya 0 sampai dengan 74 maka dia tidak mencukupi. Kemudian yang di sini yang 60 berarti di sini adalah di bawah standar. Kemudian di sini adalah di bawah standar. Kemudian di sini adalah di bawah standar. Oke, berarti di sini bisa kita dapatkan di sini adalah tidak mencukupi. Oke. Kemudian nilai tugas yang di sini adalah di atas rata-rata. Kemudian di sini adalah di bawah standar. Kemudian di sini adalah di bawah standar. Berarti di sini bisa kita dapatkan juga di sini TM tidak mencukupi, di bawah standar, kemudian di bawah standar, kemudian di bawah standar. Nah, jadi kira-kira seperti itulah bagaimana untuk menyelesaikan atau membuat tabel description systemnya. Jadi kita harus melihat informasi yang kita terima, kemudian keputusan yang harus kita ambil setelah kita mendapatkan informasi tersebut. Jadi setelah dari ini maka didapatlah tabel description system yang seperti ini. Nah, ini memenuhi syarat di atas rata-rata, di bawah standar, dan di atas rata-rata. Inilah prosesnya yang nilai angka-angka ini sudah. Nilai angka ini harus kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Harus kita klasifikasikan, harus kita kelompokkan seperti ini. Jadi begitulah kira-kira untuk pada langkah pertama description system pada Rockset. Kemudian setelah kita menyelesaikan tahapan description system Rockset, yang kedua adalah equivalent class. Nah, di sini pada equivalent class adalah kita akan mengelompokkan objek-objek yang sama untuk atributnya. Sekali lagi, kita akan mengelompokkan objek-objek yang sama untuk atributnya. Nah, di sini yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, ini untuk objek. Ini sebagai objek. Yang ini kehadiran tugas UTS UAS yang masuk dalam nilai, inilah disebut dia sebagai dengan atribut.
yang ini, hasil ini itu sebagai kelas. Sudah? Jadi di sini harus bisa membedakan mana yang atribut, mana yang kelas. Apa bedanya, Pak? Atribut adalah kondisi yang harus terpenuhi untuk mendapatkan sebuah kelas. Sama seperti tadi information system dan juga description system. Nah, tetapi pada umumnya kita di data mining, information system itu kita disebut dia sebagai dengan atributnya. Sudah, sedangkan description system itu disebut sebagai kelasnya. Nah, jadi di sini untuk equivalent class adalah kita akan mengelompokkan apa? Objek-objek yang memiliki nilai atribut yang sama. Sudah? Berarti di sini kita akan mengelompokkan objek-objek yang memiliki nilai atribut yang sama. Maksudnya gimana, Pak? Oke, di sini tadi kan kelasnya ada 10 nih. 1, 2, bukan kelas, objeknya ada 10. Ada E1 sampai dengan E10. Kemudian hasilnya di sini sampai dengan SC7, maksudnya equivalent class 7. Maksudnya gimana, Pak? Kok tiba-tiba bisa berubah seperti itu? Nah, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Tadi katakan equivalent class adalah mengelompokkan objek-objek yang memiliki nilai atribut yang sama. Jadi di sini nanti kita akan membandingkan seluruh atributnya. Kita di sini akan membandingkan seluruh objeknya antara objek 1 dengan objek 2, 1 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 7, 7 dengan 8 dan seterusnya. Jadi caranya gimana? Oke. Kita lihat ya. Di sini sama. Di sini sama. Di sini beda. Oke. Sudah. Jadi, setelah ini kalau dia sudah ada satu aja yang berbeda, kita tidak perlu lagi untuk melihat ke sampingnya. Sudah? Jika ada salah satu aja nilai atribut yang berbeda, maka untuk atribut yang lainnya itu tidak perlu kita bandingkan lagi. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita ingin melihat objek manakah yang memiliki nilai atributnya itu sama semua. Maksudnya gimana, Pak? Berarti di sini ada 4 atribut ya. Kehadiran, tugas, UTS, UAS. Berarti ada 4 atribut. Nah, dari 4 atribut ini kita harus melihat nih nilai kehadirannya, berarti di sini harus sama. Di sini harus sama, di sini harus sama, di sini harus sama. Maka kalau di sini sama semua, maka dia itu kita harus kelompokkan. Nah, tetapi di sini kan dia tidak sama semua. Tapi di sini pada atribut UTS dia ada berbeda. Maka di sini kita tandain aja dulu E1 dengan E2 itu sudah. E1 dengan E2 itu sudah. Kemudian setelah kita bandingkan E1 dengan E2, selanjutnya adalah E1 dengan E3. Di sini kita lihat, di sini berbeda. Oke, berarti kita ikutkan. Masih kita ikutkan. Kemudian yang keempat ini kita lihat, di sini berbeda. Berbeda ya. Berarti di sini masih kita ikutkan. Kenapa ya? Balik lagi. Salah satu nilai atributnya aja sama, itu tidak usah kita kelompokkan. Salah satu nilai atribut yang sama itu tidak usah kita kelompokkan. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang kelima. Nah, di sini kita bisa lihat memenuhi syarat tidak mencukupi. Oke. Memenuhi syarat tidak mencukupi. Berarti sini oke. Kenapa? Karena sudah berbeda. Kemudian yang E6-nya. Di sini memenuhi syarat sama-sama. Oke, kita lihat dulu memenuhi syaratnya. Memenuhi syaratnya kita lihat dulu. Kemudian ini di atas rata-rata, ini di bawah standar, berbeda. Oke, berarti masih bisa kita ikutkan. Berarti E1, E2, E3, E4, E5, E6 ini bisa kita ikutkan. Oke, kemudian E7 kita lihat nih nilai kehadirannya. Nilai kehadirannya memenuhi syarat. Kita lihat di E1 memenuhi syarat. Kemudian kita lihat nilai tugasnya. Nilai tugasnya adalah di atas rata-rata. Maka di sini kita lihat di sini di bawah standar. Maka di sini E7 masih kita ikutkan. Kemudian selanjutnya yang E8, di sini kehadirannya memenuhi syarat. Kita lihat pada E1 memenuhi syarat. Nilai tugasnya adalah di atas rata-rata. Kita lihat nilai tugasnya di sini adalah
di bawah standar. Nah, karena berbeda, maka tidak usah kita cocokkan lagi, tidak usah kita lihat lagi untuk nilai atributnya. Maka E8 ini kemungkinan masih bisa kita ikutkan untuk equivalent class selanjutnya. Dan di sini E9, E10 dia kehadirannya tidak mencukupin, sudah pasti berbeda. Kenapa? Di sini dia memenuhi syarat. Nah, jadi setelah kita bandingkan E1 sampai dengan E10, kemungkinan seluruh objek bisa kita ikutkan. Kenapa? Karena tidak ada objek yang memiliki nilai atribut yang sama. Sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena di sini kita harus membandingkan antara, tadi kan sudah kita bandingkan E1 dengan E2, E1 dengan E3, E1 dengan E4 sampai E1 dengan E10. Selanjutnya adalah kita bandingkan adalah E2 dengan E3, E2 dengan E4, E2 dengan E5 sampai E2 dengan E10. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Kita akan melihat nilai-nilai atribut pada objeknya, manakah nilai atributnya yang memiliki nilai yang sama. Jadi di sini gimana ya? Kita lihat lagi. Di sini memenuhi syarat. Di sini tidak menjoki, berarti di sini masih bisa. Berarti E2, E3 kemungkinan masih bisa untuk kita ikutkan pada equivalent class. Kemudian yang E4, kita bandingkan E2 dengan E4 berbeda. Berarti masih bisa kita ikutkan. Kemudian E2 dengan E5 berarti masih bisa juga. Berarti kemungkinan masih bisa kita ikutkan. Kemudian E2 dengan E6, kita lihat di sini sama-sama memenuhi syarat. Kemudian ini di atas rata-rata, di sini di bawah standar. Berarti masih bisa kita ikutkan. Kenapa? Karena berbeda untuk nilai atributnya. Kemudian selanjutnya E2 dengan E3. E2 dengan E7. E2 di sini memenuhi syarat. Di sini memenuhi syarat juga. Nilai tugasnya adalah di bawah standar. Di sini di atas rata-rata. Nah, kemungkinan E7 ini masih bisa untuk kita ikutkan. Kemudian E8, kita lihat E8 di sini memenuhi syarat. Kita lihat dengan E2 memenuhi syarat. Kemudian tugas di atas rata-rata, E2 di sini di bawah standar. Berbeda, berarti kemungkinan E8 juga bisa kita ikutkan untuk equivalent kelas yang selanjutnya. Kemudian E9, E10 di sini tidak mencukupi untuk kehadiran. Di sini tidak mencukupi juga. Berarti di sini memenuhi syarat. Berarti berbeda ya antara E2 dengan E8, E9 untuk atribut pertama itu sudah berbeda. Jadi kemungkinan E1 sampai dengan E10 itu masih kita gunakan untuk proses equivalent class selanjutnya. Kemudian setelah kita cocokkan antara kita bandingkan untuk nilai-nilai atribut dari E2 sampai dengan E10, selanjutnya kita yang E3-nya. E3-nya kita cocokkan seperti itu tadi. Berarti E3 dengan E4, E3 dengan E5, E3 dengan E6 sampai E3 dengan E10. Nah, berarti kita nggak perlu kita cocokkan dengan E1, E2. Kenapa? Karena sudah kita cocokkan. Kemudian kita lihat nih, kita bandingkan E3 dengan E4. Di sini tidak mencukupi. Oke, kita lihat di sini masih sama. Di sini di bawah standar, di sini di atas rata-rata. Oke, berarti di sini ada berbeda. Gak usah kita lihat lagi untuk yang ke sampingnya. Kita cukup lihat E3 dengan E5 selanjutnya. Sama-sama tidak mencukupi. Berarti di sini tidak mencukupi. Kemudian E3 di bawah standar. Kemudian di sini di bawah standar. Oke, masih sama. Kemudian di sini di bawah standar. Di sini di bawah standar. Oke, sama. Kemudian di sini di bawah standar. Kemudian di sini di bawah standar. Nah, jadi di sini E3 dan E5 ini sudah E3 dan E5 ini karena dia ada sama, nanti ketika pada proses equivalent class-nya itu kita pilih aja salah satu yang akan kita gunakan. Apakah E1, apakah yang E3 ini, apakah yang E5 ini. Jadi nanti untuk proses equivalent class yang selanjutnya, karena di sini udah ada sama antara E3 dengan E5, maka kita pilih aja salah satu untuk pada equivalent class-nya. Jadi nggak usah dua-dua. Kenapa ya? Balik lagi, tujuan equivalent class adalah mengelompokkan objek-objek yang memiliki nilai atribut yang sama. Kemudian E3 dengan E6 sama di sini berbeda. Kita skip. Di sini E7 tidak mencukupi. Kemudian E8 memenuhi syarat, tidak mencukupi, berbeda ya. E9 tidak mencukupi. Di sini tidak mencukupi. Di sini di bawah standar. Di sini di bawah standar. Kemudian di sini di bawah standar. Kemudian di sini di bawah standar. Di sini juga di bawah standar. Di sini juga di bawah standar. Nah, jadi di sini
E9 ini juga sama dengan E3 dan E5. Jadi nanti yang E9 ini kita coret aja. Kenapa kita coret? Kita pilih aja salah satu di antara E3, E5, E9. Kita pilih aja salah satu di antara E3, E5, E9. Oke, kita lihat lagi yang E10-nya. Dengan E3 kita bandingkan. Di sini tidak mencukupin ya. Di sini sama juga tidak mencukupin. Kemudian di sini di bawah standar. Di sini juga di bawah standar. Di sini di bawah standar. Di sini di bawah standar. Kemudian di sini di bawah standar. Kemudian di sini di bawah standar. Nah, jadi setelah kita bandingkan seluruh objek-objeknya terhadap nilai-nilai atributnya, ada 4. Oke. Ada 4 objek yang memiliki nilai atribut yang sama, yaitu E3, E5, E9, E10. Nah, jadi dari keempat objek tersebut kita pilih salah satu aja. Kita pilih salah satu aja yang akan kita gunakan pada equivalent class. Nah, jadi 10. Ada 4. Berarti kita buang 3. Hingga akhirnya adalah equivalent class-nya itu tinggal 7 saja. Equivalent class-nya di sini tinggal 7 saja. Nah, jadi begitulah kira-kira cara untuk mencari nilai equivalent class pada proxet tersebut. Kemudian, setelah kita equivalent class-nya selesai, selanjutnya adalah kita mencari discernibility matrix. Nah, caranya di mana? Nah, di sini kita lihat pada discernibility matrix kita juga akan mengelompokkan objek-objek. Jika pada discernibility matrix kita akan mengelompokkan objek-objek yang memiliki nilai atribut yang sama, pada discernibility matrix atau matriks modulo D, kita akan mengelompokkan objek-objek yang memiliki nilai atribut yang berbeda. Sudah? Kalau equivalent class kita cari yang sama, kalau di sini kita cari yang berbeda. Nah, caranya gimana? Berarti selanjutnya kita gunakan ini, tabel hasil pada equivalent class. Berarti hanya tinggal SI1 sampai dengan SI7. Sudah? Yang kita gunakan SI1 dengan SI7. Nah, di sini untuk mempermudah, di sini maksudnya apa? Ada keterangan kehadiran A, tugas B, UTS C, UAS D. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel baru yang dimana kehadiran ini akan saya sebut dia sebagai A, tugas ini sebagai B, kemudian UTS ini sebagai C, UAS ini sebagai D. Sudah? Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel baru di mana variabelnya itu akan memudahkan kita untuk proses pengelompokan objek-objek tersebut. Nah, jadi caranya gimana ya? Sama seperti tadi, kita akan membandingkan SI1 dengan SI2, SI1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 sampai dengan 1 dengan 7. Kemudian setelah selesai, 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, sampai dengan 2 dengan 7. Kemudian selanjutnya adalah 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6, 3 dengan 7. Oke ya, di sini yang perlu dipahami, saya membuat sebuah variabel baru yang dimana kehadiran saya rubah variabelnya menjadi A, kemudian tugas menjadi B, UTS menjadi C, UAS menjadi D. Sudah? Nah, berarti di sini langkah pertama pada discernibility matrix kita akan membandingkan satu dengan satu dulu. Sudah? Saya akan membandingkan antara SI1 dengan SI1. Kita bandingkan objek yang sama. Sudah, kita bandingkan objek yang sama berarti antara objek 1 dengan objek 1. Apakah tidak? Tentu saja dia tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kenapa ya? Balik lagi, tujuan pada discernibility matrix adalah kita akan melihat objek-objek yang memiliki nilai atribut yang berbeda. Nah, kita bandingkan SI1 dengan SI1. Tentu saja yang ini dibandingkan dengan yang ini juga pasti tidak ada yang berbeda. Karena dia tidak ada yang berbeda, maka kita buat silang seperti ini. Sudah? Nah, selanjutnya SI1 dengan SI2. Hasilnya C gimana? Oke, kita bandingkan. Kemudian dari antara ini. Sudah? Dari antara 4 atribut ini, yang berbeda itu adalah atribut UTS. Yang ini sama. Yang ini sama. Yang ini sama. Yang berbeda itu adalah UTS. Nah, kenapa C? Kenapa nggak di UTS? Nah, seperti saya bilang tadi ke bahwasannya adalah atribut UTS itu saya rubah dia ke dalam sebuah variabel C. Karena yang berbeda itu pada atribut UTS atau atribut C, maka setelah kita bandingkan antara atribut 1 dengan 2 nilainya adalah C. Maka di sini dibuat adalah C. Sudah?
Kemudian kita banding dengan SI1 dengan SI3. Nah, gimana kok bisa dapat ABD? Kita lihat SI1 dengan SI3. Ini berbeda ya, ini berbeda. Oke, kita tandai dulu ya, ini berbeda. Kemudian ini berbeda. Ini sama, 1 dengan 3 ini sama, ini berbeda. Nah, tadi kita lihat SI1 kita bandingkan dengan SI3 masih hasilnya adalah ABD. Kita lihat yang berbeda itu adalah kehadiran tugas UAS. Tadi sudah kita rubah, kehadiran itu variabelnya A, kemudian tugas itu variabelnya B, UAS itu variabelnya adalah D. Maka di sini adalah ABD. Kemudian SI1 dengan SI4 itu hasilnya AD. SI1 dengan SI4 berbeda. Di sini berbeda, kita tandain. Di sini sama, ini berbeda. Maka hasilnya di sini adalah AD. Makanya setelah kita bandingkan SI1 dengan SI4 hasilnya adalah AD. Kemudian SI1 dengan SI5 hasilnya B. Gimana ceritanya gitu? Oke, kita lihat lagi, kita bandingkan. Ini satu dengan ini sama, gak kita tandain. Ini berbeda, ini sama, ini sama. Maka hasilnya adalah B. Maka di sini SI1 dengan SI5 hasilnya adalah B. Kemudian SI1 dengan SI6. SI1 dengan SI6 di sini kita lihat ini sama. Ini berbeda. Kemudian ini berbeda. Kemudian ini sama. Maka hasilnya adalah BC. Kita lihat SI1 dengan SI6 hasilnya adalah BC. Kemudian kita lihat lagi SI1 dengan SI7. Kita bandingkan lagi SI1 dengan SI7. Ini sama, ini berbeda, ini sama, ini berbeda. Nah, yang berbeda itu ada tugas dan UAS. Tugas tadi B, UAS itu adalah D. Maka di sini hasilnya adalah BD. Sudah selesai? Belum. Belum selesai. Kenapa? Tadi kan masih 1 sampai dengan 7. Selanjutnya kita bandingkan adalah 2 dengan 3, 3 dengan 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6 sampai 2 dengan 7. Nah, di sini 2 dengan 1 kita bandingkan, itu sudah dapat, tinggal kita pindahkan aja. Kita tidak usah perlu membandingkan lagi. 2 dengan 2 itu kita buat silang. Kenapa? Karena objek yang sama ketika kita bandingkan atau ketika kita cocokkan itu tidak ada nilai atributnya yang berbeda. Kemudian di sini SI3 itu ABCD. Dapat dari mana sih ABCD? Kita bandingkan nih. Di sini berbeda. Di sini berbeda. Di sini berbeda. Di sini berbeda. Maka setelah kita bandingkan SI2 dengan SI3 hasilnya itu adalah ABCD. Kemudian SI2 dengan SI4. SI2 dengan SI4 berbeda, sama, berbeda, hasilnya adalah ACD. Begitu seterusnya, kita bandingkan sampai dengan 7 dibandingkan dengan 7. Nah, begitu cara untuk mencari matriks modulo D-nya. Oke, jadi ya caranya tadi kita bandingkan sama seperti equivalent class, kita bandingkan, kita cocokkan satu-satunya. Tetapi hanya berbedanya adalah untuk matriks modulo D-nya itu matriks discernibility matrix atau matriks modulo D-nya kita akan mengelompokkan objek-objek yang memiliki nilai atribut yang berbeda. Sedangkan pada equivalent class adalah kita akan mengelompokkan objek-objek yang memiliki nilai atribut yang sama. Nah, pada matriks modulo D-nya gimana, Pak? Sama aja, nggak ada beda. Sudah. Pada matriks modulo D itu sama aja caranya, berarti kita bandingkan SI1 dengan SI1, SI1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 7. Nah, tetapi ada sedikit perbedaannya. Perbedaan sedikitnya di mana? Sebelum kita melakukan proses pada matriks modulo D, sebelum kita melakukan proses pada matriks modulo D, di sini harus kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Kita harus bandingkan hasilnya dulu atau kelasnya terlebih dahulu. Sudah? Sebelum kita pada matriks modulo D, sebelum kita memproses yang ini, yang saya silang ini, kita harus perhatikan ini terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Kita harus bandingkan kelasnya dari masing-masing objeknya. Kita harus bandingkan kelasnya dari masing-masing objeknya. Maksudnya gimana? Nah, kita harus bandingkan nih kelas antara SI1 dengan SI2. 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 7. Kita harus bandingkan. Nah, di sini kita lihat jika kelasnya sama,
Jika kelasnya sama, maka nanti akan kita silang. Oke. Jika kelasnya sama, nanti akan kita silang. Nah, di sini kita bandingkan antara isi 1 dengan isi 2 itu lulus. Berarti sama kan? Kelasnya itu sama. Oke. Karena kelasnya sama, maka isi 1 dan isi 2 itu kita silang. Isi 1 itu kita 2. Apalagi tadi yang sama? Yang sama satu lagi adalah isi 6. Sudah, yang sama adalah isi 6. Nah, jadi di sini kita silang aja isi 1, isi 2, isi 6. Nah, berarti sebelah yang bawahnya tinggal ngikut aja sini isi 1, isi 2, isi 6. Kemudian isi 1, isi 2, isi 6. Yang lainnya mana ya? Tinggal silangkan aja gitu. Kenapa? Karena sudah tahu pasti berbeda dengan yang tersebut. Nah, begitulah kira-kira untuk penyilangannya. Nah, untuk ini ABD, ADB dan juga BD-nya gimana? Ya sama seperti tadi. Kita cukup bandingkan aja mana objek yang tidak dilakukan penyilangan. Berarti di sini kita bandingkan SC1 dengan SC3. Caranya gimana ya? Kita lihat. Kita lihat lagi. SC1 dengan SC3 ini berbeda. Ini berbeda. Ini sama, ini berbeda. Maka hasilnya adalah ABD. Maka di sini adalah ABD. Nah, begitulah yang untuk cara mencari matriks modulo D, discernibility matrix dan discernibility matrix modulo D. Jadi apa yang membedakan? Ya sekali lagi prosesnya itu sama, prosesnya adalah sama membandingkan setiap objek yang kita lihat adalah nilai atribut yang berbeda. Yang membedakannya adalah kalau matriks modulo D, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan kelasnya. Kita harus mencari dulu kelas yang sama terlebih dahulu. Kelas yang sama kita akan melakukan penyilangan seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan proses pencarian tabel discernibility matrix atau discernibility matrix modulo D, selanjutnya kita adalah proses reduction. Sudah? Tetapi untuk prosesnya, tadi saya bilang di awal bahwasanya proses Rockset itu ada 6. Yang pertama itu adalah description system. Yang kedua itu adalah equivalent class. Yang ketiga itu adalah discernibility matrix. Keempat adalah discernibility matrix modulo D. Yang kelima adalah reduct. Yang keenam adalah general rules. Tetapi pada asli kenyataan yang kita laluin, kita hanya 5 proses aja yang kita laluin. Kenapa 5 proses? Karena untuk proses reduct kita pilih aja, tidak usah. Oke. Pada proses Rockset sebenarnya kita ini yang keduanya tidak perlu kita lakukan. Kita pilih salah satu aja. Kita mau gunakan yang mana? Apakah yang kita gunakan adalah matriks modulo D atau yang kita gunakan adalah yang discernibility matrix? Kita pilih saja salah satu, nggak usah dua-dua kita kerjakan. Sekali lagi ya, saya ingatkan, untuk proses pengerjaan Rockset, untuk tabel ini tidak perlu dua-duanya kita kerjakan. Kita pilih aja salah satu. Salah satu hasilnya itulah yang akan kita gunakan untuk proses reduct pada Rockset ini. Sudah, nah jadi di sini kita pilih. Nah, di sini saya menggunakan yang matrix discernibility matrix. Sudah? Yang di sini saya gunakan proses discernibility matrix. Nah, di sini SC1 XC ABD AD BBC BD. Sudah? Maka di sini saya buat seperti ini. Nah, proses reductnya seperti ini. Di sini kita menggunakan CNF, menggunakan logik kita menggunakan fungsi boolean. Maksudnya fungsi boolean adalah kalau kalian masih ingat tabel kebenaran itu misalnya B sama dengan B, kemudian benar-benar sama dengan benar, benar salah sama dengan salah, salah benar sama dengan salah, kemudian salah sama dengan benar. Kalau kalian masih ingat seperti ini, untuk proses pengerjaannya itu kurang lebih seperti ini. Maksudnya mana? Jika ketemu variabel yang sama, maka hasilnya adalah benar. Nah, di sini nanti adalah jika dia ketemu variabel yang sama, maka hasilnya adalah variabel itu sendiri. Sudah? Jika kita mengalihkan dua buah variabel, kita kalikan dua buah variabel, hasilnya adalah variabel yang sama, maka hasilnya adalah variabel itu sendiri. Atau jika nanti kita kalikan dua buah variabel, hasilnya itu berbeda, maka nanti kita anggap dia adalah 0. Atau 0 dia tidak kita ikutkan. Contohnya gimana? Nah, di sini kita lihat awalnya seperti ini. Sudah. Kemudian kita rubah dia ke dalam bentuk CNF-nya seperti ini.
Nah, seperti di sini kita kalikan, C ini udah tunggal. C ini sudah atribut tunggal, variabel tunggal. Jadi nggak usah kita kalikan. Berarti sini kita kalikan antara ABD, kita kalikan dengan AD. Nah, di sini proses pengaliannya adalah setelah yang ini nggak perlu kita kalikan yang ini yang dalam kurung ABD kita kalikan dengan AD. Caranya gimana? Kita kalikan A dengan A. Hasilnya adalah AA. Kemudian A dengan D, maka hasilnya adalah AD. Kemudian B dikali A, maka hasilnya adalah AB. Kemudian B dikali D, hasilnya adalah BD. Kemudian selanjutnya adalah D dikali A dengan hasilnya adalah AD. Kemudian D kali D hasilnya adalah DD. Oke, sudah. Nah, kemudian sini yang belakangnya ini itu masih tetap sama. Yang belakang ini masih tetap sama. Tadi saya bilang adalah jika variabel ketemu dengan variabel yang sama, maka hasilnya adalah variabel itu sendiri. Jadi AA hasilnya adalah variabel A. Oke, ini masih tetap kita ikutkan. Sudah? Masih tetap kita ikutkan. Nah, di sini kita lihat AD. A-nya kita rubah menjadi 1, A1 tambah D. Nanti pada proses selanjutnya, 1 ditambah D. Pada saat proses selanjutnya ini jadi dihapus. Jadi hasilnya tinggal A ditambah AB. Kita lanjut prosesnya, berarti balik lagi 1 ditambah B. 1 ditambah B, selanjutnya 1 ditambah B dia kita coret. Maka di sini adalah DD. Sudah? Balik lagi seperti saya bilang tadi, jika sebuah variabel dikalikan dengan berjumpa dengan variabel yang sama, maka hasilnya adalah variabel itu sendiri. DD jumpa dengan DD hasilnya adalah D. Maka di sini hasilnya adalah D. B masih tidak perlu kita kalikan. Kemudian yang perlu kita kalikan adalah BC dengan BD. Kenapa ini tidak perlu kalikan? Karena dia sudah variabel tunggal. Dia variabel tunggal. Berarti sini kita kalikan BC dikalikan dengan BD. Berarti sini kita kalikan B dengan B, hasilnya adalah BB. B dengan D hasilnya adalah BD. Kemudian C dengan B hasilnya adalah BC. C dengan D hasilnya adalah BD. Oke, sudah. Kemudian sama B, jika variabel berjumpa dengan variabel yang sama, hasilnya adalah variabel itu sendiri. Kemudian BD, selanjutnya ini BD berarti ya 1 ditambah D. Nanti di sini kita coret, maka di sini kita terhapus, jadi tinggal BC. Kemudian BC sama di sini 1 ditambah C. 1 ditambah C, maka di sini nanti kita coret juga tinggal dengan BD. Berarti di sini BD 1 tambah D, nanti kita coret hasilnya juga seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan lagi, masih ada variabel yang sama? Masih. Jadi fungsi redak di sini adalah kita akan mencari variabel yang sama. Pada fungsi redak di sini kita harus mengeliminasi agar tidak ada variabel yang sama. Nah, di sini masih ada variabel yang sama, yaitu variabel apa? Variabel B. Jadi di sini kita kalikan aja B dikali dengan B. Hasilnya adalah BB. Maka di sini hasilnya adalah B. Sehingga hasilnya didapatkan adalah seperti ini. Oke, itu untuk isi yang pertama. Isi yang kedua gimana? Oke, kita lihat dari yang ini. Jadi di sini kita lihat C, X, ABCD, ACD, BC, B, BCD. Nah, kita lihat ini variabel yang kedua. Ya juga sama seperti tadi gitu. C ini tetap, berarti sini kita kalikan ABCD dikali dengan ACD. Berarti sini AA, A dikali A itu AA, A dikali C itu AC, A dikali D itu AD. Kemudian kita kalikan lagi, B kali A itu AB, B kali C itu BC, C kali C itu CC, C kali C itu CD. Kemudian kita kalikan lagi, C kali A itu AC, kemudian C kali C itu CC, dan seterusnya sampai dengan dia DD. Oke, sudah. Yang ini belum kita proses. Prosesnya gimana ya? Sama seperti tadi. Variabel yang sama itu hasilnya adalah variabel itu. Kemudian itu AC, nanti kita coretkan. Nah, begitu maka didapatkan hasil yang ini. Setelah didapatkan hasil pada redaknya ini, kita buat di dalam bentuk seperti ini. Nah, ini yang CNF ini dibuat berdasarkan dari tabel yang ini. Tabel discernibility matrix. Sudah didapat dari tabel discernibility matrix. Yang ini prime implicantnya itu didapat dari hasil redaknya.
Oke, kita lihat SI1. SI1 di sini kita lihat hasilnya adalah C A D B. Maka di sini prime implikannya adalah C A D B. Sudah. Kemudian SI2 di sini hasilnya adalah CB. Maka di sini hasilnya juga adalah CB. Kemudian yang SI3 di sini kita dapatnya adalah BA. Maka di sini adalah BA. Begitu seterusnya sampai dengan yang SI7. Nah, ini gimana sih maksudnya, Pak? Ya di sini kita tinggal buat AD akan kita kalikan dengan C, akan kita kalikan dengan B. Maka hasil produknya nilainya adalah ACD dan juga ABD. Berarti sini C berarti hanya dua variabel, yaitu BC, kemudian AB adalah AB. Nah, yang seperti ini berarti AD dan juga AB. Nah, itu proses redaknya. Jika ada masih seperti ini, tanda seperti ini berarti harus kita kalikan terlebih lagi. Nah, setelah didapat seperti ini, barulah proses pembentukan rule-nya. Proses pembentukan rule-nya gimana? Oke, SI1. Jika kehadiran, kok kehadiran, Pak? Kita lihat di sini. Rule pertama itu A. A tadi kan dia merupakan sebuah variabel daripada atribut kehadiran. Sudah? A itu merupakan sebuah variabel daripada atribut kehadiran. Jadi di sini jika kehadiran, lihat SI1. SI1 kehadirannya gimana? Jika SI1, jika kehadirannya memenuhi syarat, sudah, tapi belum selesai ya. Jika kehadiran memenuhi syarat, koma, kan ACD, UTS di bawah standar, UAS di atas rata-rata, maka hasilnya adalah lulus. Jadi untuk proses yang ini, kita harus melihat tabel ekuivalen kelasnya. Nah, begitulah kira-kira untuk materi terkait dengan Rockset ini.